Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adik semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar antum pada hari ini? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat ya untuk menuntut ilmu. Baik, adik-adik semuanya, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita bisa berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman wa rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, silahkan antum bisa berdoa terlebih dahulu, dan yang sudah berdoa silahkan antum bisa mempersiapkan buku tajwid asy-Syafi'inya dan buka halaman 50 beserta halaman 51 ya sampai 52. Nah, insyaallah kita hari ini akan mempelajari mengenai pelajaran hukum idgham ya, pelajaran hukum idgham. Baik, adik-adik semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai hukum mim sukun ya, hukum mim sukun. Yang pertama atau yang dimana hukum mim sukun ini terbagi menjadi 3. Ya, terbagi menjadi 3. Yang dimana yang pertama ialah izhar syafawi. Terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba atau mim, maka cara membacanya jelas ya. Nah, jadi izhar syafawi itu harus dibaca dengan jelas. Nah, kita murojaah sedikit saja ya. Yang kedua, hukum mim sukun yang kedua ialah ikhfa syafawi. Yang dimana ikhfa syafawi ini terjadi apabila mim sukun bertemu dengan ba. Nah, mim sukun hanya bertemu dengan ba saja ya, tidak bertemu dengan yang lain. Maka cara membacanya, huruf mimnya dibaca dengan gunnah. Nah, seperti itu. Ini penjelasan singkatnya. Lalu hukum mim sukun yang ketiga ialah idgham mimi atau idgham mithlain, yang dimana terjadi apabila mim sukun bertemu dengan mim ya, hanya mim sukun yang bertemu dengan mim saja, tidak bertemu dengan yang lain-lainnya, hanya mim sukun bertemu dengan mim saja. Nah, ini terjadi atau dibaca ketika idgham ya atau mim yang pertama dimasukkan ke dalam mim yang kedua dengan bacaan gunnah. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi itulah murojaah kita mengenai hukum mim sukun. Baik, sekarang kita langsung ke pembelajaran kita. Afwan. Nah, kita langsung ke pembelajaran kita atau ke inti materinya, yaitu hukum idgham. Nah, baik, silahkan bisa dibuka. Hukum idgham ya, hukum idgham itu terbagi menjadi 3 ya. Hukum idgham terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama ialah idgham mutamathilain ya, idgham mutamathilain. Nah, ini idgham ini ada beberapa jenis juga nih. Afwan Soleh ya. Kita membahas jenis-jenisnya dulu. Di sini idgham terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Dan yang kedua, jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifatnya ya, cara bacanya dan sifatnya. Nah, hukum idgham mengenai jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, idgham mutamathilain. Beda ya antara idgham mithlain dan idgham mutamathilain. Ya, itu beda. Kalau misalnya idgham mithlain, dia hanya mim sukun yang bertemu dengan mim saja. Kalau idgham mutamathilain, nah insyaallah kita akan jelaskan nih hari ini. Baik. Itu adalah pembagian yang pertama ya. Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamathilain, yang kedua idgham mutajanisain,
Yang ketiga idgham mutaqaribain. Afwan, yang kedua idgham mutajanisain, yang ketiga idgham mutaqaribain. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu mengenai hukum idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai idgham mutamasilain ya, idgham mutamasilain. Di sini penjelasannya, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Nah, ini rumusnya Soleh ya, ini rumus. Oke, kita tulis saja rumus di sini. Nah, rumus idgham mutamasilain, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya, berarti makhraj dan sifatnya sama. Pertemuan dua huruf ya, ingat dua huruf nih yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama harus sukun dan yang kedua harus berharokat. Oke, yang pertama kita berharokat sukun, yang kedua harus berharokat baik a, i ataupun u ya. Nah, ini lebih singkatnya nih. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, dibaca tanpa gunnah. Nah, dibaca tanpa gunnah. Adapun mengenai idgham mimi, nih idgham mimi atau idgham mislen, dia dibaca dengan gunnah, sedangkan idgham mutamasilain dibaca tanpa gunnah, ya. Nah, di sini penjelasannya perlu antum ketahui. Ustaz tambahkan ya, di sini hanya penjelasan ringkas saja. Silahkan disimak baik-baik nih. Di sini Ustaz sudah menyiapkan ya catatan agar antum bisa lebih memahaminya lagi. Nah, ini salah judul. Nah, idgham mutamasilain ya, idgham mutamasilain rumusnya ada dua. Ini yang pertama, ini yang kedua nih. Perhatikan ya, rumusnya ada dua. Yang pertama, pertemuan antara dua huruf. Nah, dua huruf itu baik a bertemu dengan a, ba bertemu dengan ba, ta bertemu dengan ta. Nah, itu dua huruf ya. Pertemuan antara dua huruf yang sama. Nah, yang barusan kita sebutkan, a bertemu dengan a, ba bertemu dengan ba, ta bertemu dengan ta, sampai seterusnya. Baik secara makhraj ataupun sifatnya. Nah, pertemuan antara dua huruf, ingat harus dua huruf ya, yang sama baik secara makhraj, nih secara makhraj ataupun sifatnya. Itu adalah rumus yang pertama. Cara membacanya bagaimana atau cara mengetahuinya seperti apa? Nah, huruf yang pertama harus berharokat sukun seperti penjelasan pada buku ini ya, pada buku tajwidnya nih. Yang pertama harus sukun. Nah, di sini huruf yang pertama berharokat sukun. Sudah paham? Ya, insya Allah antum sudah paham ya. Dan huruf yang kedua harus berharokat baik a, i, u. Nah, seperti itu atau an, in, un. Nah, jadi apabila antum menemukan di dalam Al-Quran dua huruf yang sama, yang pertama harus berharokat sukun dan yang kedua harus berharokat baik fathah, kasroh, dhammah. Nah, itu sudah dimasuki dengan idgham mithlain atau idgham mutamasilain. Tergantung antum menemukannya huruf apa di dalam Al-Quran itu. Kalau misalnya antum menemukan huruf mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim fathah, kasroh atau dhammah ya, maka ini dimasukkan ke dalam hukum idgham mithlain atau idgham mimi karena mim bertemu dengan mim ya, mi. Nah, seperti itu. Adapun kalau misalnya antum mendapatkan di dalam Al-Qur'an huruf ta bertemu dengan ta, yang pertama ta sukun, yang kedua ta fathah, kasroh ataupun dhammah. Nah, ini dikatakan atau hukumnya ialah idgham mutamasilain. Nah, itu yang perlu antum ketahui ya. Oke, itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, nih. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, atau lebih tepatnya cara membacanya ya. Cara membacanya huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Misalnya di sini kita menemukan huruf seperti ini. Dal bertemu dengan dal. Nah, dal yang pertama berharokat sukun ya, Soleh ya nih. Wa qad dakhalu. Nah, dal yang pertama berharokat sukun nih. Sedangkan dal yang kedua berharokat fathah ya, berharokat fathah. Jadi dal bertemu dengan dal, yang pertama sukun, yang kedua berharokat fathah. Yang bunyinya wa qad dakhalu. Nah, cara membacanya seperti apa? Kita kembali ke rumus yang ini. Huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Berarti huruf pertama huruf dal sukun. Yang kedua huruf dal berharokat. Anggap saja simpelnya seperti ini. Dal yang pertama kita tidak anggap, atau kita kacangin, atau kita buang. Ya, seperti itu. Langsung saja masuk ke huruf dal yang kedua. Seperti itu. Dibacanya tanpa gunah ya. Tidak boleh kita gunahkan.
namun dibacanya tanpa gunnah. Jadi langsung saja wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Nah, seperti itu ya. Wa qad dakhalu. Kenapa kita buang huruf yang pertama? Karena di dalam Al-Qur'an huruf yang kedua itu ada tasdidnya ya, ada tasdidnya. Tergantung Al-Qur'annya. Al-Qur'annya cetakannya mana? Ada yang ada tasdidnya, ada yang tidak ada tasdidnya. Namun cara membacanya seolah-olah huruf yang kedua itu ada tasdidnya. Maka dari itu huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Nah, jadi disatukan ya, disatukan. Wa qad dakhalu, wa qad dakhalu. Nah, kita tahan namun tanpa gunnah. Seperti itu ya. Baik. Itu adalah contoh yang pertama. Adapun contoh yang kedua, misalnya the bertemu dengan the ya, the bertemu dengan the. Nah, the bertemu dengan the. The sukun. The yang pertama berharokat sukun, sedangkan the yang kedua berharokat fathah ya. Seperti contoh yang ini. The yang pertama kita masukkan ke the yang kedua. Idzahaba tanpa gunnah ya. Kita tidak boleh membaca ini tanpa gunnah ya. Kita tidak boleh digunakan afwan ya. Maka cara membacanya kita harus tanpa gunakan seperti itu. Idzahaba wa qad dakhalu. Nah, jadi adik-adik semuanya, apabila antum menemukan huruf hijaiyah yang sama di Al-Qur'an, misalnya a bertemu dengan a atau ba bertemu dengan ba. Nah, dia hukumnya idgham mutamatsilain ya, idgham mutamatsilain kecuali mim bertemu dengan mim. Nah, ini masuknya ke idgham mimi atau idgham atau idgham mislain ya. Mislain. Nah, idgham mislain bukan idgham mutamatsilain. Jadi apabila antum di dalam Al-Quran huruf hijaiyah yang 28 itu bertemu, misalnya alif bertemu dengan alif di dalam Al-Quran, atau ba bertemu dengan ba, atau yang lainnya, antum itu sudah termasuk ke dalam idgham mutamatsilain, kecuali mim sukun bertemu dengan mim berharokat fathah. Nah, itu adalah penjelasan dari ana mengenai idgham mutamatsilain ini. Ya, di sini juga banyak contohnya. Wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, berarti sini ada tak sukun berharokat sukun ya, tak pertama berharokat sukun, yang tak kedua berharokat kasroh. Nah, boleh ya baik kasroh, fathah ataupun domah, atau fathah, kasroh, domah. Nah, itu boleh ya. Nah, taib, itulah penjelasan singkat dari ana. Semoga antum semuanya dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa berkomentar di kolom komentar ini, atau bisa ngewapri ana bagi yang punya nomor WA-nya. Baik, itulah penjelasan dari ana ya. Semoga antum semua dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.